Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini aku cek dulu ya. Audioku aman ya. Jadi aku nggak perlu deketin mic. Semoga gini aja udah kedengaran. Selamat malam, selamat siang, dimanapun sahabat-sahabat sekalian berada. Kita kembali lagi di IG Live Self Inquiry and Philosophy. Dan momennya sekarang adalah momen Ramadan. Aku ucapkan terlebih dahulu selamat Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang muslim. Tapi bagi yang non muslim juga selalu di setiap agama ada praktik-praktik berpuasa gitu ya, dalam berbagai bentuk. Ada yang durasinya 30 hari, ada yang mungkin lebih lama, ada yang seminggu, dan lain-lain. Tapi jelas praktik puasa itu semacam ritual yang bisa kita temukan di setiap agama. Praktik pemantangan atau penahanan untuk tidak makan, tidak minum, lebih dalam lagi tidak memanjakan nafsu-nafsu rendah gitu. Dan untuk apa sih sebenarnya berpuasa? Kita sudah mengerahkan banyak episode di dalam acara ini, membahas tentang puasa dan momen-momen yang ada di dalam bulan puasa, setidaknya dari perspektif atau tradisi Islam. Kali ini kita akan berbincang tentang 3 jalan, bisa disebut gitu ya. Sebenarnya yang mempopulerkan Rupert Spira ya, Bang? Iya, betul. Progressive path, direct path, dan pathless path. Dan kalau berbicara tentang puasa sebagai bagian dari ajaran agama, dia bisa termasuk ke dalam progressive path gitu ya. Untuk apa tujuannya dilakukan puasa? Teman-teman kalau mau lebih detail bisa tonton di episode Mengapa Kita Berpuasa, ada di YouTube, langsung saja dicek nanti. Tapi tujuannya adalah yang jelas, puasa itu kan menahan segala stimulus yang dari luar, segala perhatian yang berlebih kepada objek, untuk mengaktifkan dimensi diri subjek itu. Jadi memang pantas saja segala hal yang masuk itu ditahan. Makan, minum, apalagi yang lebih duniawi dari itu ditahan dulu gitu. Dan kita pernah bahas juga, jadi yang dari realitas material itu ditahan agar yang realitas spiritual itu terbuka. Nah, ini bagian dari progressive path. Artinya apa? Sebenarnya gini ya, aku juga bingung ini istilahnya apa gitu. Apakah 3 perjalanan spiritual atau apa ya Bang Damai? Tapi kalau aku pikir-pikir secara lebih luas lagi, ini juga berlaku ke banyak aspek sebenarnya, banyak lini kehidupan. Apalagi kalau anak muda mendengar, aduh 3 perjalanan spiritual, kata spiritual aja udah nggak enak didengar. Ini terlampau mendalam nih, nggak menarik gitu. Atau kalau nggak itu artinya perdukunan. Nah terus gimana ya? Aku malah berpikir mungkin bisa kita kasih juga ya perjalanan untuk pencerahan, perjalanan untuk mencari jati diri gitu. Tapi cari di sini kan yang itu akan kita kupas lebih lanjut. Arti pencarian, arti perjalanan. Kalau progresif dia bertahap dari satu titik ke titik berikutnya, ke titik berikutnya lagi, atau kalau tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4. Dari satu state berikut, state berikut. Jadi dia bertahap, dia berlevel. Namun ada kecenderungan kalau kita memandang perjalanan itu sebagai sebuah tahapan, kalau kasarnya sih ya, bisa juga jadi buat keren-kerenan gitu. Gue udah sampai sini dong, gue udah sampai sini dong, gue sampai sini gitu. Jadi ada kecenderungan itu, dan itu sangat halus gitu. Sementara kalau direct path, dia langsung kepada tujuannya, yaitu ya penyadaran akan diri. Kenapa nggak fokus ke situ? Kenapa nggak fokus ke
situ aja. Nggak usah banyak-banyak ini itu, langsung ke tujuannya. Nah, kenapa tadi aku bilang ini bukan hanya di spiritual, di dalam filsafat juga gitu tampaknya. Karena kalau bisa kita, ya kenapa dikaitkan filsafat? Karena judulnya aja kita kan self-inquiry and philosophy ya. Dan direct path ini nanti yang disebut self-inquiry itulah direct path. Nah di filsafat aku juga melihat kayak begini gitu, Bang Dame. Ya, kita bisa nggak setuju dalam hal ini, tapi bagiku apa yang sempat terjadi meskipun pada momen setitik aja kepada Descartes gitu, ketika dia meragukan segalanya, dia meragukan objek-objek ini ternyata nggak bisa menjadi sandaran bagi dia. Terus apa dong yang pasti gitu? Ketika semua objek diragukan, nah ini selalu gestur self-inquiry seperti ini. Ketika semua objek dinegasikan, kita akan sampai pada titik di mana, loh, siapa yang menegasikan gitu? Terus siapa yang menegasikan? Ah, bukan ini, 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 bukan ini. Lah, siapa yang bilang bukan ini? Siapa yang menegasikan itu? Jadi ketika objek itu hilang, remuk redam, semua kosong, otomatis bukan muncul, bahkan baru disadari gitu. Nah makanya Descartes mengatakan, oh aku nggak mungkin ragu, nggak bisa ada keraguan tanpa yang meragu. Nah subjek peragu ini nggak harus ada dulu agar semua tadi negasi-negasi itu, keraguan-keraguan itu mungkin, hanya saja mungkin dia memberi frasenya yang agak salah, jadi disalahpahami gitu. Meskipun setelahnya juga ada komplikasi dalam pemikiran dia. Tapi pada momen itu titik itu aja, aku rasa itu self-inquiry gitu Bang Dame. Karena dia kan terkenal dengan, nggak usah deh, banyak banget sih tradisi filsafat, apalagi pada masa itu abad pertengahan kan, kaum elit tuh, enggak, gua ke kamar, gua mau meliti sendiri tanpa katanya. Udah mulai mengarah ke direct path menurutku ya. Nah, itu di dalam ranah intelektual. Dalam spiritual juga demikian gitu. Nah, terus yang ketiga, pathless path. Ini paradoks nih, yang mungkin nanti akan bisa kita elaborasi lebih lanjut. Sengaja aku keep dulu, karena itu yang akan ketiganya kita bahas. Silakan kepada Bang Dame, terserah mau kemana, mulai dari mana dan kemana aja. Tapi aku rasa penting juga kita akan mengaitkannya ke dalam kehidupan yang bisa langsung dialami gitu. Silakan. Ya, terima kasih Bang Arif, terima kasih teman-teman semua guru yang ikut berpartisipasi hadir pada malam hari ini, belajar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kehadirat Allah. Salawat dan salam pada Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW. Dan juga hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan kita. Sahabat-sahabat sekalian, pembahasan dialog malam ini sangat penting, yaitu 3 jalan gitu. Selama ini kalau teman-teman suka ikut dialog-dialog di YouTube bersama saya dan Bang Arif, kita suka mengenalkan ada juga perspektif the way of fear, mahabbah, love, mahabbah, the way of knowledge, karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga. Nah, kali ini kita mengenalkan yang dipopulerkan oleh seorang guru namanya Rupert Spira. Teman-teman kalau mau ingin banyak bersinggungan dengan Rupert Spira, itu banyak kita tampilkan di YouTube, sebuah guru mengenal sang aku. Sebenarnya Bang Arif, 3 jalan ini sebetulnya dari tulisan beliau tentang the 3 types of meditation. 3 tipe meditasi gitu. Kenapa perlu dikenalkan ini? Karena semakin terbukti sekarang ini banyak orang stres, depresi, anxiety, itu larinya meditasi gitu. Kalau dia yang sudah terbiasa
dari agama dia di Kristen saat teduh namanya, atau zikir kalau di Islam gitu. Jadi kita membutuhkan praktek meditasi gitu. The three type of meditation. Nah, tahap pertama praktek meditasi itu namanya progressive path. Jadi subjek dan objek itu terpisah. Jadi kita fokus ke objek. Kalau Christianity misalnya objek meditasinya bisa lilin gitu, bayangkan lilin. Atau kalau Islam itu ya kiblat, perhatiannya arahkan. Kiblat itu hanya arah. Meskipun kita mengatakan saya tidak nyembah batu, tapi nyatanya kita orang Islam mengarahkan bahyangnya menuju Ka'bah. Itu sebetulnya sasaran kita ada objek yang difokuskan dulu. Nah, objek itu banyak gitu. Jadi perhatian diarahkan ke objek. Maka ini mau nggak mau bertahan. Sampai pada satu titik bukan objek yang ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Saya kasih contoh begini. Ada misalnya kayak Toshisi Koizutsu, Bang Arif. Beliau itu diajarin guru orang tuanya tentang hakikat, realitas. Itu disuruh menulis tentang di kertasnya teman-teman. Satu kata, katakanlah peace. Oke, peace. Di kertas tulis peace. Ya, itu kita ngerti peace, gitu, kita baca. Sekarang robek kertasnya, dirobek. Bayangkan tulisan tadi. Masih tulisan, image. Terbayang gambar itu. Peace gitu. Nah, kemudian yang di pikiran itu, gambar tulisan itu, hilangkan lagi, maknanya pegang. Fokusnya gitu. Ini baru makna nih, makna peace. Lalu maknanya hilangkan, sisanya ya realitas peace gitu. Ya damai itu sendiri. Nah, realitas peace itu sendiri apa gitu. Nah, disitulah akhirnya mulai mau nggak mau jadi ke direct path gitu. Jadi fokusnya bukan lagi ke objek, tapi kepada siapa yang damai itu. Gitu. Jadi progressive path itu bicara tentang metode yang fokusnya ke objek. Direct path itu ya self inquiry, selidiki siapa yang memperhatikan itu. Pada waktu kita memperhatikan pikiran itu masih objek, objeknya objek pikiran. Ketika kita merasakan pegal-pegal sensasi tubuh itu objek. Termasuk Tuhan, teman-teman, yang kita persepsi selama ini itu objek. Kalau dalam tradisi Islam itu disebut ilah. Maka kita perlu la ilaha. Jadi direct path itu langsung ke subjeknya. Siapa aku? Kalau tubuh saya ini mati, expire, saya apa? Gitu. Itu kita selidiki sebelum betul-betul ini berakhir. Gitu. Itu kan direct path. Jadi di mana Tuhan? Itu pertanyaan progressive path. Di mana kebahagiaan? Itu progressive path. Tapi siapa aku? Nah, itu direct path. Jadi perhatian, kesadaran diarahkan ke subjek. Nah, luar dalam, jadi saya sebagai badan, seolah-olah aku ada di dalam badan, seolah-olah gitu. Padahal itu asumsi. Istilah tengoklah ke dalam itu sebetulnya direct path, Bang Arif. Tengoklah ke dalam, gitu. Sebelum bicara, meniti ke dalam diri. Itu direct path, self inquiry. Nah, asumsi ada dalam dan luar, itu asumsi dulu. Jadi, dimulai dari asumsi seolah-olah ada dalam dan luar. Ketika dalam dan luar itu sudah tidak lagi berlaku, nah itu namanya ya ruang tanpa nama ya, kita sebut kata-kata ruang. Kalau ruang fisik ya batasan ada. Ya, misalnya kamar ada. Tapi
ruang itu sebetulnya tidak ada batas, space. Segala sesuatu terjadi di ruang itu, di space itu. Bahkan dari space itu menampil objek-objek, appearance, maujud. Kalau di filsafat Islam kan penting banget ada 3 terminologi nih. Wujud, maujud, mahiyat. Itu penting tuh. Apa yang selama ini kita sebut wujud ini, wujud gelas atau realitas gelas, ini sebetulnya enggak tepat. Ya kan? Ini karena kita sudah terjebak dengan batasan pengenalan panca indera. Nih, saya pakai mata nih, saya lihat gelas. Begitu saya tutup mata, maka gelas terbayang. Nah, itu juga objek. Nah, gelas yang terbayang di objek di batin saya itu terbuat dari apa? Gitu. Jadi setiap hari sebetulnya kita mengalami maujud, tapi kita tidak pernah selidiki sebelum maujud, sebelum appearance, dia apa gitu. Sebelum menampil, appearance, arising gitu. Kita tidur nih, terus nongol. Nah, saat kita tidur begini, kosong itu penampilan nggak? Ketika kita mengcapture kekosongan, gue ngeliat blank. Itu juga blank itu appearance. Sebelum ada blank apa? Gitu. Nah, filosofi kan meneliti ini secara seksama dengan kecilian dalam memeriksa gitu, berpikir. Di Abhidhamma atau Vipassana gitu, itu dibahas di filsafat Buddhisme. Kalau di Islam ini ada kitab Bidayatul Hikmah, ya dari sini itu diperhatikan apa itu ruang, apa itu waktu, apa itu space gitu kan, macam-macam ditanya. Nah, Rupert Spira itu datang dengan cara yang menurut saya teman-teman langsung ke sasarannya. Jadi nggak ada lagi di luar 3 ini, 3 type of meditation. René Descartes juga kan dalam bukunya Meditation itu kan membahas itu, apa sih yang bisa saya jadikan pegangan, jadi basis saya apa, itu kan namanya ada. Yang ada itu apa, atau yang selalu ada itu apa gitu. Atau dia bertanya, apa sih yang pasti saya tahu dan saya tidak ragukan itu, self evident namanya. Tuhan ketika kita perbincangan sebagai ide itu diragukan. Gitu. Nah itu teman-teman. Nah dengan pendekatan saya kalau membagi pengalaman, mau diminta untuk Bang, ayo dong meditasi, saya tentu dulu ini jadi metode saya, 3 type of meditation. Jadi dimulai dari karakter pikiran, ada subjek, ada objek. Subjek itu kita sebut aku, objek itu apa saja yang selain aku. Apa saja yang selain aku, bisa kita ya pohon, batu, itu kan selain aku. Tapi juga ada selain aku itu pikiran selain aku enggak? Nah, tubuh selain aku enggak? Nah, akhirnya kan mau nggak mau bertanya siapa aku? Nah, itu namanya direct path. Tapi secara umum orang akan memulai dari apa yang ada, apa yang nampak, apa yang tergelar gitu. Iya. Ada ini, ada ini, ada itu. Terus, nah itu yang gunanya self inquiry teman-teman. Jadi filosofi berurusan dengan mengenal realitas sebagaimana adanya, apa saja. Itu filosofi. Tapi ketika kita mulai memeriksa, ini semuanya ini siapa sih yang meneliti gitu? Pasti jawabannya aku gitu. Emosi itu aku atau selain aku? Perasaan kan, apa buktinya dia selain aku? Dia berubah. Aku pernah berubah nggak?
Aku lagi sedih. Ada aku, ada perasaan sedih. Ada senang, ada aku. Aku merasa senang. Aku senang, kita sedih. Jadi kita mulai biasakan kalau aku sedih, kita lebih baik bilang, aku merasa sedih. Merasa sedih. Jadi ada feeling set. Kalau mau lebih teliti lagi adalah, I am aware of feelings. I am aware of feeling anger. I am aware of feeling anxiety. Jadi ada aku yang selalu accompany, menemani semua perasaan. Ada aku yang selalu menemani semua pemikiran. Ada aku yang selalu menemani image yang ada di benak. Ada aku yang selalu menemani sensasi yang terjadi pada tubuh. Pegal, sakit perut, lapar gitu. Ya. Ada aku yang menyaksikan pengalaman tidur pulas. Makanya kalau ditanya, kamu gimana tidurnya tadi malam? Pulas bang. Oh, kok tahu? Berarti ada aku yang menyaksikan pengalaman tidur pulas. Ada aku yang menyaksikan pengalaman mimpi. Gimana dengan ada aku yang menyaksikan pengalaman mati gitu. Kenapa saya tahu waktu saya dulu zaman Majapahit di regresi? Kenapa saya tahu waktu saya dulu waktu SD, waktu saya TK, waktu saya janin? Siapa aku yang bersaksi saat itu? Jadi progresif part berurusan dengan segala objek-objek yang berubah. Direct part itu berurusan dengan aku yang tetap menemani semua pengalaman. Jadi siapapun kalau sudah punya pengalaman, punya kemampuan, punya realization, recognition tentang direct part, wah udah nggak berubah lagi. Itu sebenarnya yang disebut self-realization. Itu yang disebut kesaksian. Aku bersaksi. Tidak ada ilah kecuali Allah. Nah terus ini semua apa? Nah itu semua ini adalah proyeksi dari Allah gitu. Aku proyeksi dari Brahma. Nah begitu ke dia ke Petless Path, jalan ya apa saja jadi karena sudah ada berada di kesadaran di keberadaan itu Petless Path. Nah ini kalau Rumi nyebut ini ruang tanpa nama atau inilah jalan cinta. Yeah. Dengan cinta semuanya adalah jalan. Nah gitu coba. Dari kita itu jadi jalan. Antusiasme, kesedihan, kemarahan itu jalan dengan cinta. Jadi boleh dibilang Bang Arif, kalau saya sekarang mengatakan Petless Path itu adalah orang yang sudah berada di jalan cinta. Jadi Satchitananda kalau dalam tradisi Vedanta. Kalau Sat itu meneliti tentang apa sih yang ada, kalau Chit itu meneliti tentang siapa yang sadar, yang ada dengan yang sadar itu adalah itu juga. Analogi yang sangat membantu teman-teman sebelum kita menyalakan laptop, yang ada layar kosong, begitu dinyalakan, ada epirim. Ganti-ganti gambar di layar itu layarnya tetap. Cuman kalau dalam konteks layar, gantikan layar laptop itu dengan layar batin. Jadi batin kita yang kosong itu kayak layar kosongnya bang. Di situ itu kan ganti-ganti tuh feeling, apapun yang nampak di situ. Ada emosinya juga. Ingat ya, layar itu bukan ini kan pointers aja, petunjuk. Itu bukan di otak loh. Otak itu objek. Ya. Gambar-gambar itu terjadi di mana? Menampil di mana? Kita nggak bisa memantah ada gambar di benak saya. Nah, benak itu sebetulnya apa? Nah, itu yang disebut memandang kesadaran sebagai wilayah gitu. The field of consciousness gitu Bang Arif. Iya. Di field ya. Gitu. The field of consciousness. Wilayah
kesadaran. Tapi saat yang sama, dia juga penyaksi, the witness. Gitu. Jadi kalau layar laptop ini kan kita menganggap itu mati, tapi segala gambar menampil di layar HP ini. Tapi dalam konteks layar batin kita, selain batin kita itu tempat menampilnya banyak gambar, banyak pemikiran, banyak emosi, banyak ingatan, imajinasi, visi, apapun. Tapi juga saat yang sama, dia yang menyadari. Nah, ketika layar itu menyadari, itu kita sebut namanya aku. Ketika layar itu sebagai tempat, suka kita sebut realitas sat. Atau dalam Al-Quran suka disebut dia. Bukan he or she ya. Wallahu ahad. Dialah Allah. Tapi juga sesungguhnya aku ini Allah. Innani anallah. Tapi juga Allahur Rahman gitu. Cinta Allah itu Rahman. Jadi Rahman itu bang, layar satcit udah nyatu. Nah itulah Petrus Pat. Ya. Jadi orang sudah menjalani apapun dengan cinta dalam arti cinta adalah kesadaran dan realitas yang ada. Sudah nggak mencari lagi. Dia sudah tidak mengenal lahir dan mati. Dia sudah abadi. Itu Petrus Pat. Nah, hanya saja teman-teman, ini kan perlu kita verifikasi dalam pengalaman kita sehari-hari. Ya kan? Kalau saya ditanya, Bang Dami masih pakai progresif? Pakai dong, saya masih juga enjoying the body, with my body gitu. Saya menikmati body saya ini, saya menikmati perasaan saya ini, saya menikmati pemikiran saya ini, saya menikmati aktivitas sosial saya menikmati peran-peran saya menikmati sedihnya saya. Jadi penjelasan pembagian progresif part, direct part, atau Petrus Pat itu untuk membantu kita menyadari bahwa kadang kita memakai pemikiran itu progresif. Langsung ke inti direct part. Bahkan saya sendiri berpendapat ya ini bisa berbeda. Kalau di Al-Fatihah sini dikatakan ya karena abu dua ya karena selain itu kan surrender total. Saat yang sama minta tolong. Ya karena hanya engkau berserah total. Jadi engkau itu aku sudah tak berdaya, hanya engkau. Jadi aku sudah lupa diriku. Dan wa iya karena dan bantu aku. Pada engkau minta. Baru kita di situ implisit berucap ihdinas siratal mustaqim. Siratal kan jalan lurus, jalan langsung. Bawa kami ke jalan langsung. Direct path itu. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan mereka yang telah engkau beri nikmat, itu kan pecinta. Ghairil makdubi, bukan mereka yang dimurkai. Masih nyari-nyari nih, masih egois, masih belum jejak. Walad dolin, bukan mereka yang sesat. Sesat itu apa? Ikut-ikutan, nggak melakukan penyelidikan. Oke. Jadi dari ya karena itu sisi individu kita itu. Kalau bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, malik yaumiddin, itu wilayah metafisik, sistem sebesar. Begitu keiyakan hanya kepada kami. Itu baru kita. Jadi Al-Fatihah itu Bang Arif, kan Al-Fatihah itu kan summary dari 6.600 sekian ayat. Iya. Jadi dari Al-Fatihah itu kita bisa lihat three types of meditation ini, Bang. Orang yang sesat itu ya mereka udah ketemu jalan belum atau masih ikut-ikutan. Orang yang dimurkai itu dia mengandalkan rasionalitasnya aja, itu satu saat akan mentok gitu. Tapi mereka yang kau beri nikmat gitu.
Nah, sebetulnya irisannya banyak kan itu. Jadi 3 type of people gitu, tiga tipe manusia. Nah, sekali lagi teman-teman, ya mungkin ini kadang-kadang ini ngomong apa sih nih berdua. Tapi ini kan inquiry filosofi teman-teman. Jadi perlu ditonton ulang. Tapi saya yakin ya teman-teman ya, nanti kalau konten ini, apalagi ada YouTube-nya, syukur-syukur nanti ada Reels-nya juga, ini sangat diperlukan nanti di masa Indonesia emas. Ketika semua itu experience. Kita nggak lagi ketemu orang yang kita ketemu orang yang experience, yang sudah di framing. Ya. Sekarang aja teman-teman ketemu saya dan Arif itu adalah orang sosok yang di framing. Tapi di balik sosok yang di framing itu, di situ ada substansi, ada hakikat. Gimana kita tahu? Ada nalar kita yang bisa mengenali, ada hati kita yang mendeteksi. Jadi dialog ini sebetulnya untuk men-trigger kita agar kita mulai melakukan penyelidikan filosofis, kemudian juga ada self-inquiry-nya kaitkan dengan diri sendiri. Ada recordingnya Mbak Ria. Itu Bang Arif. Jadi saya terus terang waktu Bang Arif mengusulkan ini dibahas di sini, senang banget, dan tadi malam saya membaca teksnya lagi, mengulang gitu. Teksnya dari Pet Spira itu bagus banget. Oke, jadi, ini pertanyaan ya. Silakan. Dari Rudi, kesadaran diri teralami jika kalamullah an al-haq berkata di dalam kolbu tanpa suara dan kata hati terdalam secara hakul yakin sakin-yakinnya. Bukan akunya sebagai self-ego nafsu yang mengaku-ngaku. Ya. Ya. Oke. Ya, semoga ada recordingnya. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Guru, aku mimpi meninggal tapi ada 3 aku. 1 tubuhku yang akan ditaruh di liang lahat. 2, aku menyaksikan tubuhku dimasukkan liang lahat. 3, menonton dari atas keduanya. Aku yang tidur juga aku. Akunya kok banyak. Ini teman-teman. Aku itu sering-sering bertanya pada diri. Penting When nih. you say I am, kita menyebut aku. Kita refer kemana? Kita refer kemana? Ke badan, ke laki-laki, perempuan, status sosial, memori, perasaan, pemikiran, ide. Waktu kita mimpi, teman-teman, mimpi itu salah satu pengalaman yang bagus tentang penelitian tentang hakikat aku. Kita paham sekarang setelah bangun. Waktu tidur, badannya itu tergeletak. Terus tiba-tiba muncul pengalaman. Kita sebut aja pengalaman. Random. Ada yang mengalami di dalam mimpi. Sosok, karakter. Dia dari karakter damai, katakan di situ. Dia melihat juga objek-objek. Terus itu berakhir, saya bangun. Ini namanya waking state. Jadi kan selama itu masih objek, dia berubah, teman-teman. Ketika aku itu masih berubah, itu bukan aku yang asli. Saya adalah, itu objek itu. Tapi begitu, I am aware. Salah satu cara praktik yang saya suka pakai adalah kita mulai yang paling dekat dengan aku kita adalah breathing. Kita tidak bisa membantah breathing adalah pengalaman. Inhale, exhale. Kita memperhatikan napas sebagai objek perhatian buat teman-teman. Nahan,
exhale. Nahan, inhale. Nah, pertanyaannya nih, saat teman-teman melakukan sekarang, direct path, direct experience, ini siapa yang bernapas? Jangan dijawab, hanya disadari dan diperhatikan. Ini namanya direct path, lebih kuat. Jangan mendapatkan jawaban dari pikiran, itu jadi objek pikiran. Ya. Fokus pada pengalaman saat ini, langsung. Aku sadar, tapi tidak ada form. Itu yang Rupert suka nyebut being aware of being. Awareness itself. Kalau Junaid menyebut, kalau bukan Junaid karena Al-Baghdadi, aku tidak Tuhanku. Iya. Atau dalam Islam suka disebut zikrullah. Kalau diartikan zikrullah itu mengingat sesuatu, Allahnya itu something. Iya. Iya. Tapi itu berubah. Apa bayangan yang diingat? Kalau saya ingat gelas kan jelas. Saya ingat napas juga jelas. Saya ingat sedih saya jelas. Tapi saya mengingat yang mengingat. Itu namanya zikrullah. Ingatnya Allah. Iya. Yes. Jadi bukan dibahasakan, Mbak Yusuf Bukhari ini sangat intens mengikuti kelas-kelas luar guru. Makasih Mbak. Jadi Alhamdulillah. Direct path. Basis kita itu experience teman-teman. Bukan kata buku, bukan kata orang, kata ustadz. Nah itulah direct path. Dan ingat, pengalaman itu bukan cuma pengalaman yang kita sebut empiris. Empiris itu indrawi, bukan. Saya makan cabai, kita sebut pengalamannya, pengalaman objeknya itu pedas. Kalau pakai mata ya bentuk cabainya itu merah. Itu pengalaman visual tentang warna merah. Ya. Begitu diketahui, dideteksi oleh lidah, kita sebut pedas. Cabainya sudah tidak ada. Tapi experience pedas itu masih ada dalam kita sebut ingatan. Mengingat pedas. Kalau dalam teori di meditasi itu sama. Ya. Jadi mengingat, memikirkan itu pengalaman, tapi objeknya pikiran. Tapi yang suka orang lupa adalah mengalami yang experiencer gitu kan. Ada experience, tapi the experiencer, the knower. Kenapa ini dia baik? Sama seperti kita mengamati pertunjukan musik, ada orkestra, kita mengalami musik, kita mengalami visual orang yang main seperti orkestra, kita juga mengalami gedungnya, kita mengalami space di mana pertunjukan itu memungkinkan terjadi. Nah, space ini suka diabaikan. Kita mengalami cahaya. Nah, yang lebih core-nya lagi adalah yang menyadari semua pertunjukan itu.
Dan kita kan suka mengobjekkan sesuatu. Kalau Pritzker suka menyebut itu objectification. Iya. Kan kita objekkan. Nah, itu ditolak tuh. La ilaha, bukan Tuhan yang ini. Oh ini kayaknya, oh bukan. Ini kayaknya, bukan. Ini kayaknya, bukan. Hampir ribuan kali, jutaan kali muncul di pikiran, kayaknya Tuhan ini, bukan. Kayaknya Tuhan itu bintang deh. Ah, bukan. Oh, ya. Ah, bukan. Kayaknya bulan deh lebih gede. Ah, bukan. Ah, kayaknya matahari deh. Ah, bukan. Ah, itu kan simbol perjalanan Ibrahim mau menemukan. Aku tidak mau menyembah kepada yang berubah. Ini wajah ya lillahi fatoros samawati wal ardh. Ku hadapkan wajahku kepada fator samawat yang menjadi sebab semuanya itu, pencipta semuanya. Yes. Wow. Itu dari Pak, teman. Dan semua, nah selama kita, oh Tuhan saya kayaknya bintang deh, itu progresif. Ganti lagi bulan, ganti lagi bintang. Sampai kita mengenali ini wajah itu jadi kalimat pembuka dalam ritual sholat dalam tradisi Islam. Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi wa tawasila. Ini wajah. Jadi aku menghadapkan wajahku kepada sang aku. Tapi akunya di situ bukan lagi objek, kan udah diteliti tadi, bintang, bulan. Nah ini penelitian seperti ini direct inquiry tidak bisa diwakilkan. Kalau di antara kita seperti takut gamang untuk melakukan self inquiry, balik kita ke progressive path gitu kan. Yeah. Ya sudah, kita berpegang pada sosok, guru, dogma. Tidak apa-apa juga perjalanan kita kalau di situ kan. Karena yang self inquiry itu pemberani semua. Makanya kan kalau gaya Nasruddin Hoja kan dia lagi nyari Bang Haris sudah di jarum di halaman hari ini berjam-jam, tetangga sebelah datang. Nasruddin nyari apa? Jarum. Oh ya, kasihan kamu, kita bantuin gitu. Bantu nyari, sudah 3 jam nggak ketemu. Aduh, kok nggak ketemu ya Nasruddin? Nah ini akal pikiran. Emang jarumnya jatuh di mana? Oh, jarumnya jatuh di dalam. Kalau jarumnya jatuh di dalam Nasruddin, kenapa nyari di luar? Kan nggak akan bakal ketemu. Habis di luar terang, di dalam gelap gitu loh Mas. Ketika kita mencari jarum di dalam, mencari siapa aku, itu menakutkan. Tapi kalau kita nengok, tarik ke sumbernya, pasti ketemu. Nah, ketika sudah ketemu sumbernya aku, maka seluruh aktivitas kita, utusan Allah gitu loh Bang Ari. Wa aduh anna Muhammad Rasul. Itu jadi apa? Petless path. Cinta. Nah, silakan nih Bang, ini ada pertanyaan-pertanyaan nih. Oke. Dari Rudi, sadari kita bernafas di depan hidung kita adalah ruang kosong yang merupakan dari liputan Allah, bisa bernafas karena ada yang hidup yaitu ruh di dalam diri yang merupakan manifestasi dari sifat hayatnya Allah. Wah, ini banyak pertanyaan nih. Silakan. Silmi. Oke. Kalau itu tadi lebih ke catatan sih. Thank you. Terus ini pertanyaan nih baru nih. Saya pernah 3 kali tidur, 3 kali mimpi kosong, tapi ada ingatan yang berkata, aku Allah keseringan ikut kelas guru mungkin ya Bang. Waduh. Yang ngomong aku Allah itu adalah dia kan? Iya. Makanya itu kan disebut hidden treasure, harta terpendam.
Jadi jangan sekali-sekali pikiran kita menganggap, oh aku Allah. Akunya person, bukan. Aku person. Dan ini bukan sesuatu yang perlu diceritakan. Bukan untuk dibanggakan. Karena karakter atau dampak dalam kehidupan, kalau orang yang aku ini Allah, dia sudah kayak innani anallah la ilaha illa ana, itu kan wahyu yang diceritakan di Quran terjadi pada Musa. Nah, begitu kita melakukan self inquiry, maka ada pengalaman aku Allah. Ya, akunya itu siapa? Itu ya. Ada dia yang selalu hadir di setiap pengalaman, dan esensinya adalah kasih sayang tidak batas. Betul sekali. Jadi aku cinta kesadaran hadir dan menemani kesedihan, bahkan yang memproyeksikan kesedihan, memproyeksikan cemburu dan seterusnya. Kalau secara terminologi, Ustadz Dame mau nanya, aku dan kami beda atau sama? Secara terminologi kata, pikiran kita akan membagi-bagi. Aku itu tunggal, kami itu berbeda-beda. Tapi ketika dalam konteks Al-Quran, kata kami itu menyangkut Tuhan Sang Aku dengan segala tentaranya, Allah dengan segala tentaranya, malaikat. Sanurihim ayatina fil afaqi, kami akan tampak, yaitu seluruh alam semesta ini. Kayak misalnya HP ini bisa muncul, itu kan ada serangkaian variabel, ada zoomnya, ada internet, ada aplikasi. Nah, itu disebut kami. Ya. Aku itu sakral, teman-teman ya. Aku itu sebetulnya mantra tertinggi loh. Yes, itu benar banget. Dan aku itu sempat sampai, itu udah disebut lagi kata tadi, kata aku. Sempat, takjub gitu dengan kata itu. Bayangin kita nggak punya istilah itu pun juga manifestasi ya, sebagai bahasa. Nah, ini wadah kosong lagi. Makanya tadi analogi ini, Bang, analogi dari Toshihiko Isutsu. Iya. Kita misalnya tulis air, bayangin gambar air. Terus ya tulisan air ya, tapi hilangkan itu makna air. Terus hakikat air, kan kayak gitu-gitu. Iya. Sama dengan tulis di kertas aku. Tulisannya kayak di dalam tarekat biasa itu. Kalau meditasi progresif Pak nih Bang Arif, membayangkan kata Allah dalam bahasa Arab. Membayangkan itu kayak gini. Ini terbalik ya di sana. Di sana iya. terbalik. Ini kan the name is kata Allah, atau Om, atau Yin Yang. Ya. Jadi aku atau alif, jangan-jangan aku itu alif gitu. Yes. Alif lam mim. Aku adalah Allah yang mengetahui. Kalau takwilnya sufi gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Oh, aku main petak umpet ya. Petak umpet dengan diri sendiri. Ini sesuai komen saya di atas pengalaman anak Al-Halaj ya. Ini terakhir nih, Rad Bahfan. Pembahasan 3 jalan ini ada di buku Rupert yang mana ya? Di YouTube. Kalau juga banyak sih. Masuk ke websitenya Rupert Spira itu ada tuh di artikelnya ada teman-teman. Jadi di situ ada. Oke. Ada juga di bukunya di Essential Self Recognition. Essential Self. Iya. Simple Recognition. Tipis-tipis kok buku. Itu semua buku-buku tentang meditasi.
4 sahabat Nabi itu hakikatnya apa? Oke, boleh. Ya, ini uraiannya bisa bermacam-macam pemaknanya. Satu episode Ya. sendiri nih. Iya. Itu simbolisasi dari itu ya banyak itu teman-teman. Tapi kan cara-cara seperti itu, cara-cara simbolik itu dilihat konteksnya teman-teman. Dilihat kita sedang bicara di komunitas mana gitu. Kalau sahabat Nabi yang 4 kan Abu Bakar, Utsman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Iya. Nah itu kan bisa diurai banyak. Tapi kalau nanti kita ketemu orang Christianity, Iya. hakikat 4 itu apa gitu. Atau ketemu orang Hindu, apakah itu masih relevan? Tapi kalau direct path, progressive path, sama spiritual itu universal, berlaku di alam manapun. Bahkan tadi Bang Arif bilang bisa masuk ke filosofi, spirituality gitu ya. Iya. Bang, mau nanya nih, Bang Arif sebetulnya dapat inspirasi apa dari 3 jalan ini sebagai anak muda? Karena ini kalau mengerti keren banget loh teman-teman. Iya. Ini sekalian nanti habis ini langsung closing statement. Iya, Bang Dami ya. Iya, ini sebenarnya tema yang diusul dari salah satu sahabat Suaguru. Teman-teman nanti setelah ini juga bisa kasih usulan, kasih DM atau komentar di Reels ini. Tapi memang menurutku ini adalah satu perspektif yang penting untuk bukan hanya terlebih lagi untuk anak muda gitu. Kalau progressive path kan jelas, misalnya satu masalah insecure gitu. Aku coba melihatnya dari perspektif anak muda. Progressive path mengarah ke objek, insecure. Berharap dengan meraih suatu objek, insecure-nya hilang gitu kan. Ada masalah lain, anxiety. Ada masalah lain. Jadi dengan progressive path, itu kita memang mengarah ke objek. Kalau misalnya insecure, oh aku harus dapat ini, dapat itu, biar bisa menutup insecurity aku gitu. Tapi kalau direct path, itu kan langsung ke subjeknya. Ini sebenarnya yang insecure itu apa? Aku malah sempat memberi satu, ya apa ya, aku membagi 2 insecure, insecure parsial dan total gitu. Kalau parsial itu kita masih insecure karena dengan menggunakan istilah dalam psikoanalisis ya, insecure karena nggak bergabung dalam big other. Pingin diakui, misalnya beda sendiri, takut karena kalau beda kelihatan salah, beda dress code kelihatan salah, nggak berkonformasi salah gitu kan. Nah, kalau yang kedua total itu insecure karena ternyata kita melihat big other sebagai tatanan sosial, tuntutan masyarakat, atau kalau mungkin dekat momennya sekarang ini Lebaran, tuntutan keluarga gitu kan. Berbagai macam pertanyaan nanti akan ditanyakan kepada kita. Ternyata mereka juga berkekurangan, ternyata mereka juga insecure gitu. Nah, pertanyaan insecure yang paling penting adalah apa yang ada dalam diriku sehingga membuat aku itu tersambung dengan masalah ini gitu. Apa yang ada dalam diriku membuat aku insecure ketika tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh big other, oleh masyarakat gitu. Kenapa bahasnya big other masyarakat terus sih? Ya masalah anak muda itu juga gitu. Jadi itu aja. Nah, kalau direct path itu langsung ke dalam diri. Misalnya gini, aku belakangan ini banyak meneliti drama Korea yang temanya itu pembalasan, revenge, pembalasan dendam. Coba deh kita mulai self inquiry. Pembalasan dendam itu absurd sebenarnya. Dendam itu sangat absurd. Kenapa? Misalnya gue disakiti, gue balas dendam, itu gue menjadi yang menyakiti gue gitu. Gue meniru yang menyakiti gue untuk menyakiti dia lagi gitu kan. Nah, dalam psikoanalisis ini clear, ini hubungan cermin. Ini adalah hubungan apa? Hubungan cinta, tapi cinta yang pada level bawah gitu loh. Jadi benci
itu sebenarnya adalah ketertarikan, bukan repulsif, benci itu. Nah, makanya bahaya. Hati-hati kalau udah benci, gitu kan. Nah, kalau progressive path mungkin ya, kita berupaya untuk mencari solusinya itu di luar. Padahal sebenarnya apa sih yang membuat aku terikat dengan dia, gitu. Itu kan agak aneh kalau dipikir ya. Lo mau balas dendam, lo pingin dong dia hancur. Tapi dengan menghancurkan dia, lo jadi dia, dan dia malah lestari dalam diri lo, gitu kan. Nah ini baru bisa disadari dengan self-inquiry, dengan direct path. Oh ternyata gue loh. Ingat gak film Fight Club, Brad Pitt? Itu kan si Edward Nortonnya itu, si naratornya, dia menghadapi bosnya. Dia kesel sama bosnya. Tahu yang ditonjok siapa? Dirinya sendiri. Dia dia pengen nonjok bosnya, tapi dia nonjok dirinya sendiri. Bosnya malah lebih ketar-ketir ketika melihat Edward Norton menonjok dirinya. Pesannya apa? Lo harus sadar ketika lo tersakiti, lo merasa ada masalah dengan bos. Self-inquiry dulu. Apa yang ada dalam diri lo tersambung kepada bos yang nyebelin itu. Kalau ini nggak diselesain, bahkan ganti perusahaan, bos yang sama bisa ketemu lagi. Itu mungkin dengan case yang beda. Bukan perusahaan, ke keluarga. Bukan keluarga, pasangan, pacar. Bukan pacar, teman. Bukan teman, anjing peliharaan mungkin. Jadi gitu. Nah, direct path itu langsung ke tujuan. Itu satu. Terus yang kedua adalah ini mungkin. Jangan kita melihat ini sebagai progressive path juga gitu, Bang. Jadi pertama progressive path. Oh, gue masih progressive path nih. Gue belum nyampe direct path. Seakan-akan itu sebuah progres juga, Bang. Jadi apa ya? Itu bukan progres. Justru malah tadi pas Bang Dame bilang, oh masih melakukan progressive path nggak? Ya masih, ini bukan sesuatu yang ditinggalin gitu, nggak. Progressive path punya jalannya sendiri. Bahkan tadi kan dengan mengutip surat ini wajah tu wajah ya, itu kan dalam tradisi Islam, agama, yang jelas merupakan progressive path. Bukan berarti kita tinggalin, justru direct path mengambil materi-materinya dari progressive path gitu. Untuk dicari tahu apa sih sebenarnya yang real itu. Jadi bukan ditinggalin, bukan sok-sokan sekarang gue udah direct path dong. Gue udah pathless path dong. Itu apa ya? Malah menguniversalisasi progressive path. Seakan-akan ini dibaca sebagai progres juga, padahal enggak. Kalau udah pathless path, semuanya dirangkul. Ternyata mereka ketiganya ini juga bahasa akal gitu kan. Bahasanya sebuah formulasi, sebuah konseptualisasi gitu. Dan Rupert juga sering menekankan yang bahasa pasti terbatas, tapi itu yang kita punya untuk berkomunikasi. Jadi mau nggak mau pakai itu. Gitu. Itu aja dari aku, Bang Dame, silakan deh penutup ya. Ya, terima kasih. Ini sebetulnya ada terakhir nih Felici, Bang terus kalau gimana saat menerima dan menjadikan rasa enak ketika tahu ada teman yang oportunis. Ini bisa pakai self inquiry nih. Yang tadi Bang Arif bilang. Jadi jangan memfokuskan perhatian kita sering-sering kepada orang, tapi lebih kepada apa bagian dari diriku yang kesal sama oportunis ini gitu. Ya kan? Apa di dalam diriku yang rasa tidak enak sama orang ini? Oke, kita akui, oke, saya kesal sama dia. Jadi pelan-pelan melalui self-inquiry, direct path, kita mulai orang itu sebagai trigger aja, pemicu atau cerminan. Jadi direct path, self-inquiry itu selalu begitu cara memandang peristiwa apapun. Nah, sama seperti kita ngeliat wajah kita di cermin berantakan. Masa kita maki-maki di cerminnya? Tidak akan pernah berubah. Masa kita keselin cerminnya? Lu oportunis lu gitu. Lebih baik apa di dalam diriku sehingga memproyeksikan wajah yang seperti itu di cermin. Gitu. Gitu. Ya. Kita cuci muka, maka wajah yang di cermin berubah toh. Yes. Terima kasih.
Thank you. Oke. Udah itu, makasih ya teman-teman. Sampai ketemu. Luar biasa. Tema ini ya, kita tarawihinnya di sini ya, tarawihinnya Qiyamul Lail di sini. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabat kalian, terima kasih Bang Dame udah sharing. Ini sebuah momen yang luar biasa. Semoga ya, karena ini momennya Ramadan, bulan yang suci, bulan yang mungkin bisa kita pernah bahas juga bahwa bulan Ramadan atau momen Syahrul Ramadan ini adalah momen di mana Allah, Tuhan, sumber segala jawaban, itu beri kita kesempatan, aku mau turun gitu. Aku mau turun kepada siapapun yang menyambut aku, dan sayang banget kalau kita tidak menyambut dia. Dan ada kesempatan kita semua jawaban itu dapat gitu. Karena itu saatnya kita mempersiapkan diri, dan itu cara mempersiapkannya adalah berpuasa. Progressive path itu juga salah satu bagiannya, tapi yang penting lagi adalah direct path. Segala dogma, doktrin yang kita ketahui, kita teliti secara langsung, secara pengalaman, secara eksperiensial. Itu aja dari aku. Terima kasih sahabat-sahabat, terima kasih Bang Dame. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa all is well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.